Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 5 mahasiswa dari Universitas Muria Kudus akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teknik Q for order preference based similarity to ideal solution atau biasa dikenal dengan metode TOPSIS. Di sini untuk memenuhi mata kuliah sistem pendukung keputusan di Universitas Muria Kudus. Selanjutnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Aji, NIM 2019-53069. Nama saya Nurul Lailatul Latifah dengan NIM 2019-53099. Dan yang ketiga, saya Muhammad Agung Rahmawan dengan NIM 2019-53111. Dan yang keempat, saya sendiri Zaini Suciadi dengan NIM 2019-53119. Kemudian yang terakhir ada nama saya Abdullah Yusuf Ronaldo, NIM 2019-022. Oke, selanjutnya semua presentasi di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Saya bagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Aziz Ronaldo. Saya mau mempresentasikan PPT kelompok kami. TOPSIS adalah salah satu metode pengembalian keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Jung dan Huang di tahun 1981. Selanjutnya, teknik for order preference by similarity to ideal solution yang disingkat TOPSIS merupakan metode yang cukup populer dan telah dipergunakan secara luas dalam bidang SPK. Dan selanjutnya, TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM, Multiple Attribute Decision Making, karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja alternatif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Lalu ada langkah-langkah umum prosedur dari TOPSIS. Yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matriks ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Lalu, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Nah, di sini untuk membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, elemen R dari I sampai J hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean length of a vector adalah R dari I sampai J sama dengan X dari I sampai J dibagi kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai M X pangkat 2 dari I sampai J. Itu adalah rumus dari matriks keputusan yang ternormalisasi ya. Selanjutnya, untuk membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot,
Solusi ideal positif A plus atau positif A dan solusi ideal untuk negatif A dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi atau Y, I sampai J-nya sebagai Y sampai I sampai J sama dengan W dari I, R dari I sampai J. Untuk A positifnya yaitu Y1 ditambah Y2 ditambah sampai YN. Lalu untuk A negatifnya yaitu Y negatif 1, Y negatif 2 sampai Y negatif N. Dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu ketika kita membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot dan kita mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, maka ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu ketika kita mencarinya solusi ideal positif dan kita mau cari benefit atau keuntungan, maka yang kita ambil adalah nilai max, yaitu nilai terbesar dari tabelnya. Nah, kebalikannya, ketika kita carinya yang biaya atau cost, maka kita ambil yang nilai minimalnya, nilai terkecilnya, seperti itu. Nah, ketika kita carinya solusi ideal negatif dan kita mau cari keuntungan atau cost, maka kita ambil nilai minimalnya, nilai minimal dari tabelnya. Dan ketika kita mau cari biaya atau cost, maka yang kita ambil adalah nilai max-nya atau nilai terbesarnya, seperti itu. Ini kriteria-kriteria yang harus terpenuhi ketika kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nah, selanjutnya, ketika kita menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif, maka ada rumusnya. Nah, ini jarak positif, ini rumusnya sebagai berikut, dan jarak negatifnya rumusnya sebagai berikut. Nah, ini kelihatannya sama ya, cuman plusnya dan minnya dibalik aja kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita menjumlahkan, ketika kita menghitung matriksnya, maka nilainya itu berbeda karena yang ini karena ada pangkatnya di sini. Nah, hasil ketika dipangkatkan itu akan berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, ada rumusnya seperti di gambar ini. Nah, ketika kita mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif, maka rumusnya adalah jarak negatif dibagi jarak negatif ditambah jarak positif. Nah, nilai jarak yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif A alternatif yang lebih dipilih atau alternatif A yang lebih dipilih, seperti itu. Nah, selanjutnya akan diberikan contoh dari teman saya menggunakan Excel, seperti itu. Selanjutnya saya Zaini Suciadi dengan NIM 2019-53119 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul Lailatul Latifah dengan contoh studi kasus metode topsis menggunakan Excel. Di sini sudah saya buat Excel-nya atau rumus-rumus cara pengerjaannya di sini. Oke, di sini kelompok kami membuat penentuan lokasi pembangunan minimarket, sistem metode keputusan dengan teknik for order preference by similarity to ideal solution, atau biasanya disingkat dengan nama TOPSIS, lebih dikenal yaitu dengan nama TOPSIS.
Oke, langsung saja di sini kita membuat opsi alternatif lokasi. Biasanya disediakan di soal. Di sini kita kasih simbol di sini untuk memudahkan di sini ya nanti. Lanjut kita kasih simbol A1. Di A1 kita kasih Besito dan A2 kita kasih Jekulo, A3 kemudian kita kasih Gudang Manis untuk menentukan lokasi pembangunan minimarket. Oke, lanjut di kriteria pemilihan kita kasih simbol lagi dengan C1, 2, 3 dan C4 dan kemudian ada C5. Di sini ada kepadatan penduduk, kita buat C1 dengan rata-rata orang per kilometer persegi. Oke, lanjut C2, harga tanah per meter atau meter per ribu per meter. Lanjut kita ke C3, luas tanah per meter kubik. Kemudian C4 ada resiko, C5 ada lokasi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tingkat kepentingan. Di sini kita kasih bobot dan kepentingan. Jika tingkat kepentingannya di sini sangat rendah, maka kita kasih nilai bobot 1. Kemudian jika rendah kita kasih bobot 2, kemudian jika cukup kita kasih bobot 3, kemudian ketika bobotnya 4 kita kasih tinggi, kemudian jika 5 kita kasih sangat tinggi. Oke, lanjut kita ke lokasi. Kita juga kasihkan bobot 1, 2, 3, 4, 5 hampir sama dengan si bobot, cuma kita dikasihkan tidak strategis, kurang strategis, cukup strategis dan sangat strategis. Oke, kemudian di sini ada resiko, kemudian ada juga bobotnya sama seperti di tingkat kepentingan di sini. Kita samakan. Oke, setelah itu kita lanjut ke bobot preferensi. Di sini ada soal atau sudah diketahui dari survei yang sudah dilakukan. Kita masukkan C1, C2, C3 dan C4, C5. Kemudian kita kasihkan bobot atau B di sini sudah sesuai survei. Kita masukkan di C1 yaitu kepadatan penduduk. Kita kasih ada 4, kemudian C2 ada 4, C3 ada 2 dan C4 ada 3, kemudian C5 ada 5. Di sini ada benefit, cost, dan benefit. Untuk penjelasan dari benefit cost di sini, untuk yang cost yaitu nilai semakin rendah maka semakin baik. Jika benefit nilai yang semakin tinggi maka semakin baik. Kemudian di sini ada nilai tiap opsi alternatif. Di sini ada opsi A1, 2 dan A3. Kemudian ada simbol tadi C1, C2, C3 dan C4, C5. Di sini sesuai survei yang kita masukkan ada A1 di C1 di sini. A1-nya yaitu di daerah Besito, kemudian C1-nya ada di kepadatan penduduk di sekitar, maka di sini akan mendapatkan nilai 2000 orang per kilometer persegi. Kemudian di C2 atau di Jekulo kita mendapat survei ada 3000 orang per kilometer persegi. Kemudian dengan 3000 per meter untuk harga tanah. Kemudian ada C3, di sini ada luas tanah dengan 250 per kilometer persegi. Kemudian ada C4 di sini di daerah Besito. Kita menemukan di C4 di sini ya. C4 berarti resiko berarti di sini bobotnya. Kita mendapatkan nilai 4. 4 di sini berarti artinya tinggi. Oke, lanjutnya yaitu C5 berarti lokasi di daerah Besito. Di sini ada 3, cukup strategis, berarti lumayan. Nah, nanti selanjutnya di sini juga ada A2. A2 di sini ada Jekulo, kemudian kita masukkan sesuai survei saja dan isi sesuai survei. Oke,
kita lanjut ke bagian pengerjaan perhitungan membuat metrik keputusan ternormalisasi. Oke, di sini ada metrik ternormalisasi garis miring R. Di sini adalah rumus dari perhitungan metrik keputusan ternormalisasi. Di sini ada rumusnya RIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma XIJ dipangkatkan 2. Untuk mempermudah pengerjaan di sini, kami dan kelompok membuat pembagian. Ada pembagi di sini. Untuk rumusnya seperti di sini SQRT, kemudian B24 dipangkatkan 2. Maksudnya yaitu sigma MI kali XIJ, yaitu B24 ini B24 dipangkatkan 2, kemudian B25 ini 2100 dipangkatkan 2 lagi, kemudian B6 1800 dipangkatkan 2. Kemudian ini jumlah ini pangkat 2, kemudian ditambahkan, maka hasilnya akan mendapatkan nilai sini 3413209633. Kemudian di pembagi selanjutnya sama seperti yang tadi, C24 dipangkatkan 2, kemudian ditambah lagi C25 dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan lagi C26 dipangkatkan 2. Kemudian isi saja selanjutnya seperti rumus. Oke, setelah kita menemukan pembagi di sini, maka kita bisa mengerjakan untuk mempermudah pengerjaan tadi. Kita akan membaginya. Di rumus ini XIJ di sini ada B24 tadi sini ya. B24 ini berarti 2000 berarti dibagi pembagian tadi, yaitu di sini. Maka artinya 2000 B24 ini ya. Ini 2000 dibagi pembagian di sini 3413209 dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada C2, maka akan dibagi dengan ini 3000 C24 berarti kan 3000, kemudian dibagi dengan ini pembaginya 90 90.16. Kemudian C3 juga sama seperti itu, C4 C5 dan C2A2, kemudian ada C3A2 dan selanjutnya. Maka rumusnya di copy saja. Oke, cukup sekian untuk saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rindo Aji. Cukup sekian dari saya. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Zaini yang sebelumnya sudah menjelaskan sampai ke matriks ternormalisasi atau nilai R. Saya akan melanjutkan mulai dari penjelasan matriks ternormalisasi terbobot. Langkah mencari matriks ternormalisasi terbobot atau nilai Y itu rumusnya sebagai berikut. YIJ sama dengan WI dikali RIJ. Jadi untuk melakukan pencarian, misalnya kita coba pada A1 terlebih dahulu, rumusnya yaitu kita ambil dari B33 yaitu nilai R ini dari A1 pada kriteria 1, kita kalikan dengan nilai W pada kriteria 1. Nilai W pada kriteria 1 yaitu 4. Jadi kita kalikan nilainya dengan 4 dan didapatkan hasilnya yaitu 2,343.
Sama untuk yang opsi ke A2 dan A3, kita kalikan dengan 4 semua di sini, dapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk yang kriteria 2, di sini akan kita kalikan dengan nilai dari C2, sama, nilainya di sini 4. Kita kalikan semua nilainya dari A1 sampai A3-nya, kita kalikan dengan 4. Untuk yang kriteria 3, di sini nilainya yaitu 2. Kita kalikan nilai dari A1, yaitu di sini 0,569 dikalikan dengan 2. Maka didapatkan hasil yaitu 1,139. Begitu juga untuk nilai A2 dan A3, kita kalikan dengan 2. Untuk yang berikutnya C4 dan C5, kita kalikan juga dengan di sini bobotnya untuk C4 yaitu kalikan 3, dan C5 kita kalikan dengan 5. Berikutnya, setelah kita lakukan perhitungan, didapatkan nilainya yaitu sebagai berikut. Langkah berikutnya, kita akan mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Untuk mencari solusi ideal positif dan negatif ini, kita sangat bergantung terhadap jenis dari kriterianya. Di sini ada benefit, ada juga cost, dan benefit, cost, dan benefit. Yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, kalau di sini kriterianya, kalau C1 itu benefit, C2 itu cost, C3 itu benefit, dan seterusnya. Di mana untuk yang benefit yaitu apabila nilainya semakin tinggi nilainya, maka itu akan semakin baik. Sedangkan untuk yang cost, apabila nilainya semakin rendah, maka itu semakin lebih baik. Oke, kembali ke sini. Untuk mencari solusi ideal positifnya, di sini C1, karena C1 bernilai benefit, maka kita cari nilai yang tertinggi di antara ketiga opsi ini. Kita cari nilai tertingginya, didapatkan nilai tertingginya yaitu 2,461. Kita masukkan di sini, 2,461. Sedangkan untuk yang negatif, yaitu kebalikan dari nilai positif. Karena positifnya yang benefit ini bernilai semakin tinggi, maka yang negatif ini kita cari nilai yang rendah. Nilai yang paling kecil. Di antara ketiga ini nilai paling kecil yaitu 2,109. Kita masukkan di sini. Sedangkan pada kriteria 2 ini, karena kriteria tersebut berjenis cost, untuk yang positif kita cari nilainya yang paling kecil di antara ketiga data ini. Nilai paling kecil di antara ketiga data ini yaitu 1,83. Kita masukkan di sini. Sedangkan untuk yang negatif, kita cari nilai yang paling besar di antara ketiga ini, yaitu 2,955. Kita masukkan di sini. Untuk yang C3, C4, dan C5, caranya juga sama saja, menyesuaikan dari tipenya, yaitu benefit atau cost. Kalau benefit yang positif, maka nilainya yang semakin tinggi. Kalau yang negatifnya berarti nilai yang rendah. Untuk yang cost-nya, kalau cost itu berarti nilainya semakin rendah itu masuknya ke positif, sedangkan nilai yang tinggi masuknya ke negatif. Jadi seperti itu untuk yang solusi ideal positif dan negatif. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu mencari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal. Yaitu disimbolkan D+ dan D-. Rumusnya sebagai berikut. Untuk D+ dan D-nya. Perbedaannya terletak pada ini, nilai yang ada di dalam kurung ini. Untuk yang D+, kita mengambil nilai solusi ideal yang positif, yaitu C+. Sedangkan untuk yang solusi ideal negatif mengambil nilai yang Y-. Perbedaannya juga di sini, kalau yang D+ yaitu nilai Y-nya dikurangi, nilai ideal positifnya dikurangi nilai YIJ. Nilai YIJ berarti nilai ini ya, matriks ternormalisasi terbobotnya. Sedangkan untuk yang D- dibalik, nilai yang ini, matriks ternormalisasi terbobotnya, dikurangi dengan nilai yang negatif.
Oke, di sini kita coba lihat di sini. Formulanya sebagai berikut. Ini untuk melakukan perhitungan untuk rumus yang D plus ini. Di sini ada akar, di sini formulanya pakai sama dengan SQRT. Di sini kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. B48 dikurangi B41. B48 yaitu ini, nilai yang positif. Kita kurangi dengan nilai Y yang ini, A1. Setelah kita kurangi, berikutnya di sini kita pangkatkan 2. Baru setelah nilai yang ini baru nilai yang kriteria pertama, sudah didapatkan nilainya. Berikutnya kita tambahkan dengan nilai perhitungan untuk yang kriteria berikutnya, yaitu kriteria 2. Di sini C48 dikurangi C41. C48 yaitu nilai ini, 1839 ini dikurangi dengan nilai 1,97. Baru setelah itu kita pangkatkan 2. Ditambah lagi dengan nilai untuk yang kriteria 3, 4, sampai 5. Jadi perhitungannya sama seperti ini, disesuaikan dengan ini. Pakai kriteria 1 berarti ambil datanya yang ini. Kalau yang C2 berarti nilainya yang ini. C3 ini, C4 ini, dan C5. Baru setelah kita lakukan perhitungan seperti itu, kita jumlahkan semuanya. Dari tiap perhitungan ini kita jumlahkan. Lalu yang terakhir kita cari akar kuadratnya. Kita gunakan SQRT untuk mencari akar kuadrat. Maka akan didapatkan nilainya seperti ini. Nilainya itu 2,437. Untuk yang A2 juga sama. Di sini B48, B42, B48 yaitu nilai ini. Jadi untuk yang D+ itu nilai yang diambil ini masih mengambil nilai ini. Karena ini yang A2 berarti dikurangi dengan nilai yang A2. 2,46, 2,95, 0,91, dan seterusnya. Setelah kita hitung seperti tadi. Kriteria pertama kita pangkatkan 2. Lalu kriteria kedua kita juga pangkatkan 2. Setelah dihitung semuanya sampai kriteria 5, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, yang terakhir yaitu kita cari akar kuadratnya. Baru setelah itu akan dapatkan nilainya sebagai berikut. Untuk yang A3 sama, kita ambilnya nilai yang ini. Kita beralih ke yang nilai D-min. Untuk yang D-min ini perhitungannya itu dibalik. Nilai yang diambil yaitu kita mengambil yang negatif. Kita ambil nilai negatif. Di sini dijelaskan YIJ dikurangi Y-min. Perhitungannya, rumusnya sebagai berikut. B41. Nilai B41 berarti nilai ini. Nah, ini dibalik. Kita ambil nilai yang matriks ternormalisasi terbobotnya dikurangi dengan nilai yang negatif. Lalu kita pangkatkan 2. Baru dapatkan nilai untuk kriteria 1. Kita tambahkan dengan perhitungan untuk yang kriteria 2, C41. C41 berarti ini, nilai ini. Dikurangi dengan C49, yaitu nilai yang ini. Kita pangkatkan 2. Lakukan untuk semua kriteria sampai kriteria 5. Setelah itu kita jumlahkan semua perhitungan untuk kriteria 1 sampai ke 5. Baru kita cari akar kuadratnya. Maka didapatkan nilainya sebagai berikut. 1,03. Begitu juga untuk yang A2. Nilai yang diambil yang ini. Baris A2 ini. Kita ambil nilai ini. Untuk melakukan operasi. Rumusnya sama. B42 kita ambil yang ini. 2,46 ini kita kurangi dengan nilai yang negatif. 2,109. Jadi caranya seperti itu sesuai dengan rumusnya. Untuk yang A3 juga sama saja caranya. Setelah kita mendapatkan nilai ini dari tiap A1 sampai A3, berikutnya kita mencari hasil preferensi. Dan berikutnya kita meranking nilainya dari yang terbesar ke terkecil. Rumus untuk mencari hasil preferensi yaitu sebagai berikut. VI sama dengan DI negatif
dibagi dengan DI negatif ditambah DI positif. Di sini dilihat formulanya. C54 yaitu nilai ini, dibagi dengan C54 plus B54. C54 di sini dengan negatif, dibagi dengan C54 lagi, yaitu ini nilai ini lagi, ditambah dengan nilai B54. Perhitungannya berarti ini 1,03 dibagi dengan 1,03 ditambah 2,437. Didapatkan nilainya sebagai berikut. Untuk yang A2 juga sama saja. Untuk A2 berarti 1,95 dibagi dengan 1,95 ditambah 137. A3 juga sama nilainya, ambil yang 2,41 dibagi 2,41 ditambah 0,78. Dan didapatkan nilai preferensi dari A1 sampai A3 sebagai berikut. Lalu kita tentukan rankingnya dari yang terbesar. Nilai yang terbesar di antara ketiga opsi ini yaitu 0,75. 0,75 berarti menempati nilai ranking pertama. Lalu berikutnya, nilai berikutnya yang terbesar yaitu 0,58 menempati ranking kedua, dan yang terkecil 0,29 menempati ranking yang ketiga. Jadi ini hasil yang didapatkan. Kita mendapatkan hasil perhitungannya. Lokasi gudang manis akan menjadi prioritas dalam penentuan lokasi minimarket. Di sini A1 sampai A3. Berarti nilai prioritasnya ada di A3. A3 adalah gudang manis. Nah, gudang manis, Jekulo, dan Besito. Jadi nilai prioritas pertama adalah gudang manis, lalu prioritas berikutnya itu Jekulo, dan prioritas yang terakhir, yang ketiga, yaitu Besito. Jadi seperti itu cara untuk menghitung metode TOPSIS. Ada beberapa langkah yang harus diselesaikan dan didapatkan hasilnya pada perhitungan kali ini, yaitu lokasi prioritasnya yaitu gudang manis.